Misalnya ya, saya sebut aja misalnya rumput odot. Pada saat dipanen umur 50-60 hari, itu kadar airnya memang masih di atas 70%. Ya. Artinya apa? Bahan keringnya 30. Nah, ini kalau dikeringkan, yang menguap itu adalah kadar airnya. Sedangkan kadar nutrisi atau gizinya tetap tertinggal di bahan kering. Jadi jangan keliru anggapan seolah-olah kalau di hijauan dikeringkan warnanya menjadi tidak hijau, seolah-olah nilai gizinya turun. Tidak, justru secara analisa proksimat diperiksa di lab misalnya justru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kenalkan nama saya Winarno. Alamat di Jalan Mastrip, RT 05 RW 02, Dusun Sentul, Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek, Kota Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Masih Indonesia ya. Kali ini saya diminta Gaper untuk memberikan presentasi dengan judul pokok adalah serat. Secara keilmuan saya menyebutnya seratologi. Terdiri dari hijauan pakan ternak HPT, singkatannya HPT, keringan atau hay, jerami, bahasa Inggrisnya straw, silase, bahasa Inggrisnya tulisannya silage, kemudian fermentasi. Nah, tadi yang video pertama sudah mengenai hijauan pakan ternak. Sekarang yang kedua, hay, ya. Hay ini sebetulnya HPT, asalnya hijau atau hijauan tapi dikeringkan. Ya, tujuannya jelas untuk pengawetan. Ini dikeringkan ini cara paling sederhana. Pengawetan hijauan pakan ternak paling sederhana ya dikeringkan, dijemur yang umum supaya tanpa biaya energi. Ada hay yang umum ya, kangkung kering atau disingkat kanker. Itu juga mestinya ya yang betul memang harus dipanen kemudian dijemur di lantai jemur. Tetapi bisa diduga juga bahwa proses pengeringannya menggunakan herbisida yang paling cepat, paling murah, paling mudah. Semprot pakai herbisida apapun mereknya, ada yang mahal, yang murah, yang manjur, yang kurang manjur. Ya, dalam tempo 2-3 hari bisa kering. Lebih-lebih kalau musim kemarau, semprot herbisida sebentar jadi kering. Nah, itu proses pengeringan. Kemudian enceng gondok. Enceng gondok ini kalau dipanen ya sebetulnya tergolong HPT. Tetapi kalau mau diawetkan dengan cara paling mudah, paling murah, ya keringan aja sampai kering. Itu paling sederhana. Kering. Jadi dalam hal kering ini SNI, Standar Nasional Indonesia, yang disebut kering bila kadar airnya di bawah 15% atau disebut maksimum 14%. Itulah kadar air di mana keringan bisa disimpan atau diawetkan lama, entah 3 bulan sampai 6 bulan misalnya, asal betul-betul kering. Lebih-lebih kalau pengeringannya sampai kadar air tinggal 12, tinggal 10% awet, bisa 3 bulan, 6 bulan. Kemudian ada golongan renteng-rentengan ya, ada renteng kacang tanah, renteng kedelai, renteng kacang hijau. Ya, ini tergolong renteng-rentengan, asal usulnya memang dipanen
ya hijau, tapi kemudian pada umumnya juga dikeringkan. Biasa itu kalau di pedesaan oleh petani-petani, begitu selesai panen kedelai, selesai panen kacang tanah, kacang hijau, ya dikeringkan sampai betul-betul kering, ya. Kemudian golongan rumput, nah semua tadi rumput, golongan rumput apapun kalau mau diawetkan bisa juga yang paling sederhana, paling mudah, paling murah, ya dikeringkan, dijemur sampai kering. Lebih-lebih pada saat musim kemarau seperti sekarang ini. Kemudian golongan tebon, ya sama tebon jagung, walaupun umurnya optimal, dipanen pada umur optimal 80-90 hari, atau tebon sorghum dipanen pada umur 50-60 hari. Kemudian kalau jumlahnya banyak mau diawetkan untuk persediaan nanti pada saat musim penghujan, ya dikeringkan. Cuma pengawetan dengan cara dikeringkan ini ada risiko. Pertama jelas susut, ya, susut bobot pasti. Kemudian ada susut yang katakanlah kalau golongan daun-daun seperti renteng-rentengan ini, ada daun yang tercecer, ya, akhirnya terbuang, tercecer secara tidak sengaja. Artinya susut dari segi jumlah dan susut dari segi bobot. Dan ada risiko susut kualitasnya ada, ya, itu risiko ada. Kemudian apakah kadar gizi ada atau kadar nutrisinya turun? Tidak. Karena pada saat masih HPT, misalnya ya saya sebut aja misalnya rumput odot, pada saat dipanen umur 50-60 hari itu kadar airnya memang masih di atas 70%, ya. Artinya bahan keringnya 30. Nah, ini kalau dikeringkan yang menguap itu adalah kadar airnya, sedangkan kadar nutrisi atau gizinya tetap tertinggal di bahan kering. Jadi jangan keliru anggapan seolah-olah kalau di hijauan dikeringkan warnanya menjadi tidak hijau, seolah-olah nilai gizinya turun. Tidak, justru secara analisa proksimat diperiksa di lab misalnya justru naik. Jadi misalnya ya contoh ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim saja. Ampas tahu pada saat basah itu kadar proteinnya hanya 3,5% kurang lebih. Sebaliknya ampas tahu yang sudah dipres dikeringkan, kadar proteinnya malah 23. Nah, yang sisa itu sebenarnya kan air yang banyak. Kalau ampas tahu ya pasti 80-85% kadar air, artinya itu air. Kalau itu dipres atau dijemur menguap, tapi kalau sampai 80-85 itu kalau sekedar dijemur biasanya terlambat, mesti ada bantuan dipres dulu, diperes dulu pakai alat presser atau spin seperti pengering di mesin cuci. Nah setelah itu dilanjut dengan dijemur misalnya, nah itu tidak ada risiko busuk, ya. Setelah kering, yang dimaksud kering kadar air 14 maksimum ke bawah, ini bisa disimpan lebih lama dan kadar proteinnya justru menjadi 23. Nah sebaliknya sama HPT ini juga gitu, jangan takut, jangan ragu. Jadi yang hijau itu bukan berarti itu hijau itu mengandung protein tinggi, tidak, itu hanya pigmen. Kalau itu diuapkan, air menguap, kemudian pigmennya kena panas berubah menjadi warna krem atau coklat atau menjadi tidak hijau lagi, nggak usah takut. Tidak akan turun, justru naik kadarnya. Yaitu misalnya odot, lagi-lagi odot ya. Odot pada saat masih basah, baru dibabat, itu paling kadar proteinnya ya kurang lebih 12. Tapi setelah dikeringkan, justru kadar proteinnya naik. Bisa 2 kali, 3 kali lipat. Nah, kemudian sebelum hay ini ya, sebetulnya sebelum hay ini ada yang di tengah-tengah. Tadi ada HPT basah, kemudian ini kalau hay ini kering,
ada yang di tengah-tengah disebut layu ya, atau bahasa Jawanya mamel, bahasa Banjarmasin kalsel, baal, ini hanya istilah ya. Kemudian kalau saya menyebutnya layu. Yang disebut layu itu kadar air supaya bisa langsung disilase atau difermentasi, itu kadar air 25-30%. Nah, kalau mau meriksa kadar air dengan cara lab, yang satu makan waktu, kedua biaya. Yang paling mudah dijemur atau diangin-anginkan, di mana bobotnya susut turun, tinggal maksimal 50%. Lagi-lagi misalnya rumput pakcong dari 100 kilo ya, 100 kilo ini dijemur, bobotnya tinggal 50 atau kurang, nah kurang sedikit, katakanlah tinggal 40%. Itu kadar airnya kurang lebih 25-30. Itu kalau dicoper langsung dimasukkan ke wadah drum misalnya, ditutup rapat, ya jadilah silase. Tidak perlu tambahan apapun, karena di dalam HPT itu ada probiotika alami. Maka itu kalau mau diproses silase itu jangan dijemur kena matahari, diangin-anginkan ya. Nah, sebaliknya kalau sudah jadi hay, sudah kering, ya tidak bisa disilase karena sudah dijemur, sudah kering, probiotika alaminya sudah mati ya. Jadi sekali lagi, hay ini asalnya hijauan pakan ternak segar, kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering, kadar air di bawah 15%, maksimum 14, syukur kalau 12 atau 10 bisa disimpan jangka lama untuk cadangan pakan ternak pada saat tidak panen ya. Semua enceng gondok ya bisa ya, dikeringkan sampai kering sampai kadar air di bawah 15, maksimum 14. Kemudian rendeng-rendengan ini sudah biasa petani yang punya ternak, setelah panen kedelai, panen kacang tanah, panen kacang hijau, dijemur sampai kering ya. Kemudian golongan rumput tadi, odot, pakcong, sansibar, gama umami dan lain-lain, itu semua bisa diawetkan dengan cara dikeringkan, termasuk tebon, golongan tebon. Sekali lagi ada dua yang kita kenal yang umum, satu adalah tebon jagung, kedua adalah tebon sorghum. Tujuan hay ini memang dikeringkan sampai benar-benar kering ya. Sekali lagi yang dimaksud kering kadar air di bawah 15%. Itu setelah kering langsung diberikan ke ternak ya bagus. Kalau seandainya ada kurang senang ya, kurang disukai, itu hanya proses kebiasaan. Caranya bagaimana? Ya diberikan sedikit demi sedikit, misalnya 25% dulu dibanding pakan yang segar misalnya, dicampur 25%, diberikan 2-3 hari. Setelah beradaptasi 2-3 hari, ditambah lagi yang kering menjadi 50%. 2-3 hari. Kalau sudah adaptasi menjadi 75%, bahkan 100% pakan kering. Kalau ini diberikan langsung, nanti yang sebagian besar kalau punya banyak kan tujuannya disimpan ya, untuk cadangan pakan pada saat tidak panen. Oke, dari saya ini ceritanya singkat. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurang, ada lebih, minta maaf. Sekali lagi, kami secara tim, saya dari Mukti Abadi, kemudian dari channel YouTube Gaper, ada tim Edu Ternak, ini sebagai IO-nya juga, mau menyelenggarakan atau sudah menjadwalkan acara pelatihan atau workshop dengan tema breeding management. Tempatnya di Barokah Farm
Desa Ngadiloyo, Kecamatan Ngadiluweh, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Itu pemiliknya adalah Pak Tovan, dokter umum Tovan Hidayat. Orangnya ya karena punya hobi ya, pelihara ternak, sehingga beliau memilih selain sebagai profesi dokter, beliau juga memilih beternak domba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.